Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dalam suatu waktu ada seorang gadis muda yang sedang bercakap-cakap akan apa yang telah ia alami dan membuat dirinya tuh sangat takut dan trauma dalam menjalin relasi. Hal ini benar-benar sangat melukai hati dan juga harga dirinya, sehingga ia sulit untuk memaafkan apa yang terjadi. Ia jadi sulit fokus kuliah, menghindari orang-orang sebab ia selalu diberikan tatapan intimidasi. Tidak diterima di komunitas sehingga akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia merasa bahwa dirinya sendiri begitu sangat kesepian. Namun semuanya berubah ketika ada seorang kawan yang melihatnya ketika dia berada di lantai gedung yang tinggi. Dia langsung dipeluk oleh seorang kawan itu. Sekarang gadis muda itu hidup hingga saat ini. Menerima kembali bukankah suatu perkara yang mudah, apalagi mengasihi orang-orang yang pernah melukai hati kita. Mungkin terasa sulit untuk kita lakukan, sulit seseorang untuk tetap berlaku baik. Sudah tentu kondisi-kondisi tersebut akan menimbulkan, misalnya saja, rasa benci, rasa marah, menginginkan hal yang lebih buruk terjadi kepada orang yang menyakiti hatinya. Ada perasaan balas dendam dan lain sebagainya. Jangankan kita bicara tentang kasih, tetapi kita bertemu dengan dia saja, lebih baik kalau ada jalan memutar, pasti kita lebih baik memilih jalan memutar. Atau kita menghindari orang tersebut daripada bertemu atau bertatap muka, semakin membuat kita itu emosi. Namun uniknya firman Tuhan dan juga Alkitab memberitahu kepada kita dan mengajarkan hal yang sangat berbeda dari yang dunia tawarkan. Kalau dunia tawarkan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tetapi yang Yesus tawarkan adalah kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ketika Yesus dihina, dicambuk, dipukuli, dibully, dan diperlakukan bukan lagi seperti seorang manusia. Justru ia tidak membalas dengan mencaci maki atau membalas perlakuan yang ia terima kepada orang tersebut. Ia mengajarkan kita untuk membalasnya dengan kebaikan yang berlandaskan dengan kasih-Nya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, Yesus berkata di dalam Lukas 23 ayat 34a. Lukas 23 ayat 34a berkata demikian, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini merupakan suatu ungkapan, pernyataan yang menunjukkan bahwa dunia ini belum sama sekali mengenal kerajaan Allah. Nilai dan gaya kerajaan Allah sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku di dunia ini. Penyaliban Yesus itu menjadi sebuah kebodohan. Penyaliban Yesus menjadi sebuah kebodohan bagi orang-orang yang menolak kasih, bagi orang-orang yang menolak pengampunan yang diberikan secara cuma-cuma. Dan inilah makna dari salib itu. Bukan hanya tentang lambang kasih, bukan hanya tentang lambang pengampunan atau pemberian diri, melainkan berbicara juga tentang lambang tanggung jawab. Tuhan Yesus dalam karya dan tindakannya itu mempresentasikan, memberikan contoh tentang arti kasih dan pengampunan yang sangat sempurna. Meskipun menderita, Yesus rela menjalaninya supaya manusia-manusia berdosa seperti kita ini mendapatkan anugerah keselamatan. Ini memberikan sebuah keteladanan bagi kita soal mengampuni dengan kasih. Mampukah kita mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita? Atau mampukah kita tetap mengasihi orang yang membenci kita? Ada sebuah ungkapan yang mengatakan seperti ini, "Duh, memaafkan itu bisa, tetapi melupakannya itu enggak. Aku bisa memaafkan dia, tetapi maaf, aku tidak bisa melupakan tindakanmu, perlakuanmu." Ketika ada orang yang berbuat jahat terhadap kita, pasti kita sebagai orang percaya, orang Kristen, dituntut di dalam tanggung jawab iman untuk memaafkan. Namun memaafkan tidak semudah itu.
Tetapi terkadang kita susah untuk melupakan tindakan orang tersebut. Itu sih namanya gagal move on, atau kita gagal untuk memaafkan dengan lebih tulus. Mari belajar dari Tuhan Yesus untuk sungguh-sungguh memberikan pengampunan kepada orang lain. Ingatlah bahwa di saat kita memutuskan untuk memaafkan seseorang, itu bukan persoalan apakah saya benar, dia salah, atau sebaliknya. Apakah memang saya jahat, dia benar, atau sebaliknya. Kita memutuskan memaafkan dan melepaskan pengampunan kepada seseorang karena kita berhak untuk menikmati kedamaian dan ketenangan yang sudah Allah anugerahkan di dalam hidup kita. Sebab, sama seperti tema kita pada hari ini, pengampunan Tuhan telah memulihkan hidup kita. Mari kita hidup di dalam kasih dan pengampunannya, dan juga mari kita juga saling mengampuni, sama seperti Bapa yang telah terlebih dahulu mengampuni kita. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati.